Halo Sobat Sejarah Asyik, Annyeonghaseyo. Kali ini kita akan membahas pasukan Korea Selatan dalam Perang Vietnam, di mana pasukan Korea ini terkenal sangat tangguh dan mampu membuat pasukan Vietcong ketakutan. Ketika komunis di Vietnam Selatan tumbuh dan situasi di pedesaan semakin memburuk, Amerika Serikat berusaha menyebarkan beban ke negara-negara sekutu lainnya. Karena itu, pemerintah Presiden Lyndon B. Johnson bertanya kepada pemerintah Korea Selatan apakah bersedia menyumbangkan divisi tempur. Setelah bertemu dengan Presiden Johnson pada Juni 1965, Presiden Korea Selatan Park Chung-hee menyetujui permintaan tersebut dengan persyaratan pembiayaan unit tempur selama di Vietnam, peralatan militer untuk unit cadangan, dan jaminan perlindungan pasukan Amerika di Korea. Otoritas Amerika menyetujui persyaratan tersebut, dan pada tanggal 19 Agustus 1965, Majelis Korea Selatan mengizinkan pengerahan pasukan tempur ke Vietnam. Pengerahan dimulai pada musim gugur. Korea mengirim divisi ibu kota atau divisi harimau dan brigade marinir kedua Naga Biru. Pada akhir tahun, lebih dari 18.000 tentara Korea Selatan berada di Vietnam. Pada tahun 1966, pemerintah Vietnam Selatan meminta lebih banyak pasukan dari Republik Korea Selatan. Akhirnya divisi ke-9 Kuda Putih dikerahkan ke Vietnam, sehingga total kekuatan pasukan Korea Selatan di Vietnam menjadi hampir 45.000 orang. Sejak kedatangannya di Vietnam, tentara Korea Selatan menunjukkan kualitasnya dan keganasan di medan tempur melawan komunis Vietnam. Tahun pertama operasi pasukan Korea Selatan sukses besar. Divisi ibu kota mempertahankan kedaulatan atas sebagian besar wilayah provinsi. Mereka membunuh lebih dari 3.000 orang komunis Vietcong dan menangkap hampir 600 orang. Divisi ini secara bertahap mendorong pasukan Vietnam Utara dari gunung. Di selatan, Brigade Naga Biru bergerak dari daerah awalnya di sekitar Teluk Cam Ranh ke pesisir Tuy Hoa, daerah penghasil beras. Tuy Hoa telah disusupi oleh komunis utara. Brigade Naga Biru bekerja sama dengan Divisi Lintas Udara Amerika ke-101. Dalam operasi ini, Naga Biru menghabiskan 1 bulan membersihkan Tuy Hoa dari penyusup komunis dan menewaskan 679 pasukan komunis. Mereka juga berhasil mengamankan panen 30.000 metrik ton beras. Divisi 9 Kuda Putih juga berhasil dalam kontribusinya mempertahankan pangkalan udara Ninh Hoa dan pertahanan di Teluk Cam Ranh. Selain itu, Divisi Kuda Putih berhasil dalam operasi Hong Kil Dong di Provinsi Phu Yen. Pasukan Korea Selatan menyapu provinsi itu dan membunuh lebih dari 400 tentara Vietnam Utara dan Vietcong. Divisi Kuda Putih mengalami kesuksesan serupa tahun berikutnya dalam operasi Baikma 9. Dalam satu pertempuran penting yang terjadi pada tanggal 25 Oktober, tentara Kuda Putih membunuh lebih dari 200 Vietcong tanpa kehilangan 1 orang pun. Pertempuran yang paling heroik adalah ketika 1 kompi marinir melawan 2 resimen Vietcong. Ini terjadi pada malam tanggal 14 Februari 1967. Kompi ke-11 dari Brigade Marinir Korea Selatan kedua menduduki posisi di dekat desa Tran Binh Dong di Provinsi Quang Ngai. Di depan markas marinir terhampar barisan bukit tempat komunis bersembunyi. Pasukan Korea ini memilih membuat jebakan untuk memancing Vietcong keluar dengan diri mereka sebagai umpan. Pasukan Vietcong terus mengganggu pasukan Korea Selatan, tetapi tidak menyerang mereka secara langsung. Sampai malam pun tiba, 2 resimen Vietcong ke-1 dan ke-21
keluar dari perbukitan di bawah perlindungan tembakan mortir yang menghantam markas pasukan Korea dari segala arah. Ketika pasukan Viet Cong semakin mendekati markas, tentara Korea Selatan yang kalah jumlah terus melawan dan menolak untuk menyerahkan posisi mereka. Beberapa marinir membongkar senapan mesin berat mereka daripada membiarkannya jatuh ke tangan musuh. Dipimpin oleh komandan mereka, Kapten Chung Kyung-gin, marinir Korea Selatan akhirnya mundur dan membiarkan beberapa ratus Viet Cong masuk ke markas. Kapten Chung mengirim 2 regu untuk menutup celah. Dia kemudian memerintahkan sisa pasukan untuk memasang bayonet dan menyerang Viet Cong yang terperangkap. Ini menewaskan lebih dari 100 Viet Cong. Pada pukul 7.30, pasukan Korea telah membersihkan markas mereka dan mengejar komunis kembali ke hutan. Secara keseluruhan, 254 komunis Viet Cong tewas dalam serangan itu, dan pasukan Korea yang kalah jumlah hanya kehilangan 15 prajurit. Berita kemenangan pasukan Korea di Tran Binh Dong tersebut menyebar ke seluruh Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Ketangguhan pasukan Korea ini membuat komunis Vietnam ketakutan. Ini seperti yang ditulis majalah Time yang melaporkan pada tahun 1966, Komando Tinggi Komunis Vietnam Utara memerintahkan bahwa kontak dengan pasukan Korea harus dihindari dengan cara apapun, kecuali jika kemenangan Viet Cong sudah pasti 100%. Pasukan Korea juga disebut sebagai hantu di Vietnam karena ketangguhan dan keganasannya. Namun, pasukan Korea Selatan tidak selalu berperilaku benar. Pasukan Korea ini tercatat beberapa kali melakukan kejahatan perang selama di Vietnam. Dalam satu insiden terkenal, pasukan Korea Selatan menggeledah desa Tau Lam dan membunuh 46 warga sipil setelah jebakan yang menewaskan 4 rekan mereka. Dokumen Korea Selatan menunjukkan bahwa sebanyak 8.000 warga sipil Vietnam dibunuh oleh pasukan mereka dari tahun 1965 sampai 1973. Keganasan pasukan Korea ini menambah ketakutan dan teror bagi warga sipil dan komunis utara. Lalu, apa yang membuat pasukan Korea Selatan cukup berhasil di Vietnam? Tentara Korea sangat termotivasi dalam pertempuran di Vietnam karena perjuangan mereka sendiri melawan komunis Korea Utara. Mereka sangat membenci komunis. Mereka juga tangguh. Setiap orang dilatih taekwondo dengan latihan selama 30 menit yang merupakan bagian integral dari pelatihan fisik pagi hari. Mereka juga menjalani disiplin yang keras. Para petinggi dan komandan pasukan Korea juga merupakan veteran perang Korea. Mereka memiliki pengalaman tempur dan pernah merasakan kerasnya pertempuran melawan Korea Utara. Fisik yang dimiliki oleh para tentara Korea kurang lebih sama dengan orang-orang Vietnam, sehingga mudah beradaptasi dalam pertempuran. Lalu tentara Korea Selatan merasa lebih mampu melakukan operasi melawan komunis utara daripada orang Amerika. Pasukan Korea merasa lebih memahami orang Vietnam, karena sesama orang Asia yang budayanya mereka pahami lebih baik. Mereka berbagi ajaran Buddha dan kebiasaan makan yang serupa. Keduanya mengonsumsi nasi. Tentara Korea melakukan yang terbaik untuk berinteraksi dengan penduduk lokal. Mereka menghadiri kebaktian agama Buddha, menjalankan klinik medis, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi di rumah warga. Itulah tadi sejarah pasukan Korea Selatan di Vietnam yang disebut hantu dan membuat pasukan Viet Cong ketakutan. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Kamsahamnida.